Ini kalau mau kita perpanjang nanti, tapi sekarang Pak Wijayanto mudah-mudahan membantu kita betul-betul untuk dua hal ini, At-Tolak ayat 2 dan 3, kemudian Muslim wa Mu'min. Tafadhol Mas Wijayanto. Baik, saya sekalian, itu apa berdiri? Diri. Ya. Jam-jam gini ini untuk berdiri agak susah biasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tasbihun niat dulu, kita luruskan niat kembali, kita sama-sama baca basmalah. Supaya setiap amal, kullu amalin, setiap amal itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus, dia akan buntu, dia akan kehilangan barokahnya. Apa itu barokah? Itu perlu 2 SKS di IAIN, 2 semester lah kurang lebih ya. Pertama, ya barokah itu banyak. Barokah itu disuruh ketenangan. Gaji Anda sebulan 10 juta, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, kentutan, bau, cerikis, semuanya hilang berkahnya. Kentutan udah umur gak menyenangkan. Suaminya galak, gak menyenangkan. Pilih mana gaji 10 juta, keluarganya gak tenang, dengan gaji 20 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Itu tenangnya berkah. Makanya memulai satu dengan bismillah itu ada 3 makna. Satu, ya minimal ucapannya, maka diucapkan bismillah. Nanti pengaruh bismillah terhadap behavior itu banyak. Bahwa attitude, behavior, dan personality itu juga dibentuk oleh ucapan-ucapan. Nyatanya orang kalau mengucapkan Tuhan itu terprotek dari hal-hal yang jelek. Maka saya selalu menyampaikan, orang yang berbuat jahat jarang mengucapkan Tuhan. Kepelacuran jarang dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban, halo khair, alhamdulillah. Mari dimulai bismillahirrahmanirrahim. Menghayati banget masalah. Ya susah. Tertawa itu ada 2, tertawa karena pengetahuan atau tertawa karena pengalaman. Yang kedua, bismillah itu adalah dengan niatan yang benar, yang disebut sistem ide, sistem nilai, value. Idenya harus benar dulu. Ini untuk apa? Kesini itu untuk apa? Harus jelas. Sebab kalau di sini hanya untuk klimis lambene, belunduk wetenge, mau boleh kemana? Nyatanya kalau yang gini cepat habis, tapi kotak infak gak ada yang masukkan. Nah ini kita luruskan niat dulu. Jadi pertama, zakat mal kita dengan zakat malnya banyak mana sih? Nah, alhamdulillah, jujur puasa ini jujur. Kotak infak kok ada ratusan ribu, itu jelas karena salah ngambil. Kira puluhan ribu ternyata ratusan ribu. Begitu sampai di rumah dompetnya kok kurang, langsung wah telepon karo Andi karo ada ratusan ribu, ada itu punya saya. Penduduk cinta datang awal sendiri cuma mau ngambil kembalian. Sudah siap? Oke. Nanti akan saya terangkan, tapi tolong lihat film ini hanya 3 menit saja. Saya bawa versi kecil saja, tapi udah siap, dimatiin. Yang ya itu. Tapi sebentar, yang ketiga adalah niat benar, caranya juga benar. Itu namanya bismillah. Nolong orang itu baik, sedekah itu baik, tapi kalau dia itu dengan cara rampok, Robin Hood, nah, orang mau ke pelacuran itu niat saja tidak cukup. Niat saya nolong kok. Jadi inamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Niat saya nolong, nggak akan melacur. Loh kalau nolong buat dikasih uang tinggal pergi. Kalau dikasih uang tinggal pergi itu menyinggung perasaan. Dan hidup ini tidak boleh saling menyinggung. Dan hubungan manusia itu Allah akan ridhoi kalau antarodin, saya ridho, dia ridho. Saya kasih dia di Taman Lawang uang dan dia kasih saya daging, itu kan 2 on. Maka nanti habis ini langsung ke Taman Lawang. Tapi niatnya harus diawali dengan bismillah. Tidak bisa karena terikat oleh. Jadi tidak cukup dengan ide tetapi perilakunya. Oke, kita lihat, kita belajar dari gladiator. Ini hanya saya potong, nggak lama-lama, paling 2 jam. Ya, ada soundnya nggak? Ya, masuk dikencangin. Ya. Yang basic instinct nanti aja. Ya dimatiin aja. Apa sih? Persis kode
kode BlackBerry-nya Mbak Via, simbolnya itu BF, terus X, terus apa lagi itu. Saya sekalian, kata-kata itu yang sebetulnya nanti menjadi kunci-kunci di situ. Ada kata-kata kunci apa? Itu yang sudah saya garis bawah. Ini biasanya saya kalau training motivasi gini ini saya dibayar mahal terus terang. Gitu. Saya tidak mau dibayar murah karena kalau saya dibayar murah itu pelecehan terhadap karya intelektual. Saya sekalian serius. Ini biasanya yang harus corporate, kalau perorangan nggak kuat bayar itu. Apalagi wajah-wajah ini wajah-wajah. Maaf. Sekali lagi jangan tersinggung, memang kenyataannya seperti itu. Ada orang harus mengakui. Tidak semua orang itu siap dengan kenyataan dirinya sendiri. Jadi sekalian, sebenarnya ada kata-kata kunci itu, tapi saya ingin ordernya dulu. Di situ ada kebersamaan, ada persatuan, ada daya tahan, ada strategi. Orang yang keluar dari jamaah, orang yang pertama kali dia akan hancur. Keluar dari ma'iyah, nggak pernah datang ke KC, insya Allah itu yang akan itu semuanya tersingkirkan dan yang lain-lain. Jadi kebersamaan itu penting, strategi perlu ada pemimpin. Sebetulnya tadi secara dohir yang menang itu yang pakai legion veteran itu atau orang-orang yang ditahan. Secara lahiriah ukuran manusiawi yang menang itu tentara Fir'aun apa tentaranya Musa? Musa nggak punya tentara. Fir'aun itu tentara 6.000 orang. Tentaranya 6.000. Tapi Fir'aun sendiri punya pengikut 3.000. Jadi Fir'aun bawa 3.000 orang istana dan 6.000 tentara. Yang dikejar 2.000 orang. Rakyat jelata. Musa itu. Sehingga Nabi Musa lari sampai ke laut. Begitu lari ke laut, semua orang menyalahkan. Innala mudrakun. Kita tersusul ini. Musa, kenapa kita larinya ke laut? Kamu dulu kuliahnya itu IP-nya berapa? Ini 3,5 nggak jelas ini. Paling gudang jurang ini nggak jelas ini. Tapi Nabi Musa itu ada satu kekuatan. Saya kesini ini yang merintah Allah. Saya bukan. Kenapa nggak ke gunung? Kalau ke gunung Fir'aun datang tinggal gelundungi batu sudah mati semua. Itu pikiran manusia. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa pikiran itu bukan satu-satunya. Makanya orang yang berilmu itu bukan satu-satunya orang yang selamat. Yang rusak di Indonesia ini orang pintar apa orang bodoh? Koruptor itu orang pintar apa orang bodoh? Dia tahu nggak kalau korupsi itu salah? Pelacur tahu nggak kalau itu salah? Maka nggak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Nggak ada pelacur kok nimang anaknya cepat bersarjana, nanti gantikan mama sudah oversize sendiri. Dulu cinta sering kesini, sekarang kok Taman Lawang sepi, Keramat nggak ditutup. Yang tertawa ini kayaknya customer. Apalagi yang diem ini jangan-jangan lebih parah lagi. Malu terbuka aibnya. Jadi sekalian, jadi karena dia tahu bahwa itu, jadi tahu saja tidak cukup, pengetahuan juga tidak cukup, maka ada sesuatu yang sebetulnya dia tahu. Maka nanti harus kita padukan antara tahu itu juga harus mampu. Mampu saja tidak cukup, tapi juga harus mau. Lah yang berat itu di mau tadi. Kemauan itu yang susah. Kalau hanya pengetahuan, oke. Kalau hanya kemampuan, semuanya mampu. Mampu, tahu, tapi mau apa enggak? Kemauan itu yang akan jadi kenyataan. Balik kepada pesan Cak Nun tadi, bahwa iman itu bukan hanya melihat pada pernyataan, tapi juga harus ada kenyataan. Suatu ketika, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi menunjukkan orang beriman yang bagus itu, yang sampai dicium tangannya itu, ada orang datang kepada Rasulullah, tiba-tiba ngajak jabat tangan. Oleh Rasulullah langsung dilepaskan. Maka orang ini tersinggung yang luar biasa. Bukankah wa innaka la'ala khuluqin adzim? Engkau adalah pribadi yang mulia. Engkau adalah uswatun hasanah. Engkau adalah uswah kami, qudwah kami. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukankah engkau ini panutan saya? Kenapa hanya saya jabat tangan aja aku lepaskan? Ada apa sih, Cak? Kok Cak apa? Rasulullah kok Cak? Di sini ini Cak Nun maksudnya itu. Nah, sekalian, begitu Rasulullah tanya, itu tangan atau amplas atau ambril? Tangannya kasarnya luar biasa. Maksudnya apa ya Rasulullah?
Itu tangan apa? Tangan kok kasar? Saya nggak tahan. Itu bukan apa? Karena tanganmu itu kasar sekali. Ya Rasulullah, ini saya orang Arabi. Orang Arabi itu Arab tapi pedalaman, sekali lagi. Arab tapi Badui. Arab tapi Ndisok, Katrok. Jadi MCK-nya masih di sungai. Jadi kalau Jakarta Pelumpang itu. Jakarta ya Parung sana, ya Bekasi sana sih. MCK-nya di sungai. Jadi kalau pagi masih antri di pinggir kali. Sambil gelantungan akar pohon itu. Itu bisa omong-omongan berangkat jam piro dik. Jam 09.00. Jelas bisa. Nggak ada sinyal, itu jelas. Pokoknya ajali air, jalan listrik airnya itu susah, masih di sungai, jalan banyak belum beraspal, ada aspal tapi lunak itu teretong. Listrik sering mati, jelas bisa. Apalagi itu, kemudian komunikasi nggak lancar, ada handphone nggak ada sinyal. Nah, kayak fleksi, mesti nggak nyambung, bukan telepon biasa. Kemudian terakhir, desa itu diukur dengan masih ada ayam nyebrang di jalan apa enggak? Itu sederhana. Jadi rumah Anda desa atau kota dilihat masih ada enggak ayam nyebrang di jalan. Enggak ada tamrin, langsung macet, kenapa? Ayam nyebrang enggak ada. Kalau ada ayam itu ayam Taman Lawang tadi lepas. Jadi sekalian, orang ini, saya ini tangan kasar. Sebetulnya Rasulullah saya tiap hari datang di masjidmu ini. Cuman biasanya saya duduk di belakang. Karena saya jualan dulu. Saya pengumpul kayu dan batu. Setiap hari saya ke Madinah. Mau jualan kayu, jualan batu luar biasa. Maka saya datangnya agak akhir. Tapi hari ini saya ada orderan. Maka saya langsung saja sehingga saya tidak perlu berjualan. Memasarkan langsung sehingga saya bisa duduk di depan. Tetapi kenapa ya Rasulullah saya jabat tangannya saya lepaskan. Itu menyinggung perasaan saya Rasulullah. Masmu min aina anta. Kamu itu namanya siapa? Orang itu namanya Sa'ad. Tahu ya Sa'ad? Yang biasa azan di maghrib. Azan maghrib di TV itu selalu namanya Sa'ad. Kita nantikan saat azan. Nggak pernah kita nantikan dik duang azan maghrib. Nggak pernah. Di situ nulis namanya Sa'ad. Di mana-mana kita nantikan saat, selalu saat. Besok diganti. Oh yang muatan saat terus capek kan. Tapi bukan saat itu, namanya Sa'ad Al-Ansari. Ya Rasulullah, saya setiap hari, apa yang kau lakukan dari sini? Ya Rasulullah, setiap hari tentu yang dari sini saya sampaikan pada anak istriku. Karena setiap hari istriku tidak mungkin datang ke Madinah yang jauh ini. Maka semua hasil dari apa yang saya terima, saya dengar, saya rekam, saya itu, saya sebarkan pada anak istri saya. Lalu hasil dari kerjamu untuk apa? Nah ini, hasil dari kerjaku, kata Habib tadi, itu untuk anak istriku. Tapi di sebelah kanan saya ada orang jompo yang tidak sanggup lagi bekerja. Sehingga makanya saya tangguh. Tapi masih ada lagi, ya Allah, ada kehormatan. Ya Rasulullah, ada kehormatan lagi. Kenapa? Ada anak yatim yang sebetulnya nggak yatim, tapi kedua orang tuanya pergi, belum pulang sampai hari ini. Sehingga hari-hari ini saya tanggung makan. Maka Rasulullah langsung nunduk. Jangan-jangan ini malaikat sedang ngajari saya. Di tengah-tengah nunduk itulah malah malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, bangun. Jangan nunduk aja. Bangun. Ada apa ya? Loh kok Jibril? Berarti ini bukan. Jibrilnya ada kok. Berarti ini bukan malaikat itu. Begitu Jibril datang, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu adalah tangan yang mubasysyar bil jannah. Tangan itu sudah ditulis di surga. Tangan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah langsung bangkit. Ya Sa'ad, ada apa ya Rasulullah? Mana tanganmu tadi? Mau tadi dilepas-lepaskan sekarang. Mana tanganmu tadi? Kenapa tadi dilepaskan? Kenapa? Malu aku. Nah, begitu ditunjukkan alika sam'a wa ta'ataka. Saya ini nabimu, tugasmu harus sami'na wa ata'na, apapun yang saya perintahkan. Maka di depan sahabat, tangan itu didulurkan, langsung disaut oleh Rasulullah. Maka dicium oleh Rasulullah. Dicium inilah, maka sahabat-sahabat kaget, ada apa ini, ada apa? Izinkan aku mencium baunya surga. Ya Rasulullah, bukankah yang jadi nabi engkau? Harusnya aku yang mencium tanganmu. Ditarik-tarik susah, wong kasar jadi nyantol. Kasar jadi nyantol sekali. Terus sekalian, engkau tahu siapa laki-laki yang baru saja berpakaian putih-putih tadi?
Putih-putih ya. Kok tiba-tiba menghilang? Ya kita semuanya nggak tahu ya sahabat semua. Ya Rasulullah semuanya nggak tahu. Itu malaikat Jibril ngasih tahu, orang inilah yang tangannya tidak akan tersentuh api neraka. Dan tangannya sudah ditulis di surga. Maka saya ingin mencium baunya surga. Apa yang masuk surganya tangannya saja gentayangan gitu ya. Susah ngomong dengan orang bodoh-bodoh ya. Ya tentu tidak hanya tangannya saja. Ya sebetulnya poinnya adalah ada apanya dengan itu. Kenapa Rasulullah Cak Nun kok tiba-tiba wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan rezeki tidak sangka-sangka itu, karena saya tawakal habis sholat terus nemu uang. Enggak. Rezeki dalam bentuk banyak hal. Ketenangan, minimal Anda di sini tafarruju hamid. Saya ngambil S3, saya mengenai psikologi saudara. Jadi dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu persis orang-orang yang gila itu adalah orang-orang yang terhambat komunikasinya. Dan insya Allah orang-orang yang biasa datang di kenduri cinta tidak akan gila. Karena dia berkomunikasi. Oke, saya biar tetap ada suasana malaikat. Semuanya hadap kanan lagi, hadap kanan. Semuanya hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Sudah putar-putar hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Ini kayaknya musim sahur-sahur gini biar agak fresh sedikit. Ini saya mau bicara agak serius tapi sudah stamina-nya. Tangan di pundak depannya. Ayo, semuanya hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan, hadap kanan. Biarkan tim hari ini dinaungi oleh para malaikat. Kita baca subhanallah 33 kali sambil meremas-remas pundak depan kita. Ayo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kencang sampai bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kencang, subhanallah, subhanallah. Bayangkan yang di depan adalah Luna Maya. Ayo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalau gemuk Manohara. Ayo, subhanallah, subhanallah. Itu Pok Nori, ya, subhanallah, 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 subhanallah. Stop, sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya harus bergetar seolah-olah Tasikmalaya sedang gempa. Yuk, bergetar dari kepala, dari kepala. Ya, Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Balik kanan, balik kanan. Ini belum sahur biar flash dulu, saya mau bicara agak ilmu ini soalnya. Yuk, subhanallah, 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 subhanallah. Kapan lagi orang mijiti sesama temannya selama hidupnya kenduri cinta, kacang aja dimakan sendiri enggak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang nikmat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, yuk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kenceng, kalau kurang kenceng pakai BlackBerry, kalau punya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enak toh, mantap toh. Ayo, gratis toh. Enak toh. Ayo, where are you going? Ayo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma khairullahi wa rasulullah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tonjok, 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 tonjok yang kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kenceng. Kelihatannya nggak ikhlas ini kelihatannya. Alhamdulillah, yang ikhlas, yang ikhlas. Alhamdulillah, sama-sama berbuat aja kok nggak ikhlas. Alhamdulillah. Stop. Sekarang tambah ya Allah diputer-puter. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop. Sekarang masya Allah digoyang-goyang. Masya Allah, masya Allah. Stop. Hadap kanan nanti dilanjutkan di rumah. Ini cara untuk menghilangkan orang kalau begini ini kehilangan strain-nya. Jadi ketegangannya akan luntur. Strain itu kalau berkumpul jadi stres. Stres kalau dibiarkan jadi stroke. Stroke kalau dibiarkan jadi stop. Kalau sudah stop langsung billahi taufik wal hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Sekalian, jadi prinsipnya pertama bahwa Cak Nun mengatakan tadi kenapa kehebatan itu. Ada apanya dengan saat tentu bisa kita kupas sampai besok habis sahur. Saya soalnya ada mbak-mbak berjilbab tanya kepada saya, biasanya sampai jam berapa sih ini? Berkali-kali nengok jam, biasanya sampai jam berapa? Pertanyaannya yang salah. Kenduri cinta kok tanya jam berapa? Harusnya biasanya sampai hari apa? Itu. Karena selalu ada peralihan hari. Saya tuh dengan Cak Nun, makanya saya kadang-kadang susah itu karena saya ngajar pagi itu. Saya nggak bisa ikut karena pagi jam 7 harus ngajar.
Jadi saya nggak bisa apa-apa ya. Yang pertanyaannya kok jam keliru. Kapan-kapan ini sampai bulan berapa? Harusnya gitu. Jadi sekalian, jadi apa yang penting dari sini, keajaiban sedekah jelas. Ada apanya dengan saat cari dunia tidak lupa akhirat. Dia di akhirat tidak lupa dunia. Laisa bifarikum man taraka dunya li akhirah wa tarakal akhirah li dunya walakin man yusibuhuma. Bukan sebaik-baik kamu orang yang sholatnya luar biasa sampai jidatnya benar, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. SAG itu salah dan alam gaib itu. Sholatnya bagus, gajinya tiap tahun, umrohnya seminggu 3 kali, rumahnya Mekah jadi dekat dengan Ka'bah. Sudah pokoknya dia sudah oke semuanya, puasa terus sampai kurus luar biasa ini. Kalau ini kurang gizi kayaknya. Karena puasa itu nggak bisa dilihat kaifiatnya atau kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau ini iya kayaknya. Nggak bisa, kan nggak bisa dilihat toh. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat, kan nggak bisa. Itu keseleo. Wah, bau mulutnya itu luar biasa. Wah, babe buadeknya setengah mati. Asal ngomong orang kacik pingsan semuanya. Itu cuma nggak gosok gigi 6 bulan aja. Oke sekalian, jadi saya ingin sampaikan ada apanya dengan saat tadi. Tetapi ada poin lagi. Ini saya sekarang kepotong, tapi saya ingin tunjukkan bahwa kenyataan tidak cukup, harus ada pernyataan tidak cukup. Ada seorang strategi, ada pimpinan. Maka KC ini nggak ada artinya apa-apa kalau sudah lepas dari pimpinannya. Diperlukan ada pimpinan, ada figur, ada itu ada. Kalau Cak Nur sudah nggak mau kesini, insya Allah KC ini ya billahi taufiq wal hidayah. Insya Allah. Karena apa? Diperlukan. Bukan kau harus jadi apa-apa tokoh sentralnya, enggak. Tapi harus ada. Karena jamaah itu harus ada pemimpin. Jadi sekalian, prinsipnya adalah Nabi Musa begitu, ini bersama Nabi, kamu itu ini bersama Allah, ini yang merintahkan Allah. Nanti kan ada petunjuk. Betul, begitu petunjuk datang, idrib asokal bahar, pukulkan tongkatmu kemana? Ke laut. Yang ngejar tadi siapa? Yang ngejar siapa? Fir'aun. Yang dipukul? Yang ngejar siapa? Bukan Fir'aunnya, bukan ini yang ngejar Fir'aun. Yang dipukul? Masuk akal nggak? Kalau yang ngejar Fir'aun harusnya pukulkan tongkatmu ke kepalanya Jadi ke kepalanya jahatnya sini sana sama ya. Saya sekalian, tapi dilakukan nggak? Dilakukan nggak? Nabi Musa itu mukul ke laut apa mukul ke Fir'aun? Karena perintahnya. Saudara sekalian, sebetulnya ada terminologi yang luar biasa, sifat taslim itu. Nabi Musa itu pengajaran untuk taslim banyak sekali. Ketemu Khidir disuruh taslim, suruh kayak taslim. Jadi aslamna, tasliman itu nanti Cak Nun akan menjelaskan tentang bagaimana ya orang itu harus tasliman. Jadi sifat taslim itu penting. Atahiyat gini nih ya Anda harus gini, jangan direka-reka. Saya PDIP kok jadi atahiyat gini. Saya pan gini, nggak bisa. Kok ya gitu sudah itu. Jadi nggak usah malah diterjemahkan. Oh, Allahu Akbar, ya Allah, terjemahan nama Allah. Dihukum 2 tahun Yusman lagi. Wah, dan yang kamu terjemahan. Allahu Akbar, Allah sing gede-gede. Nggak bisa lagi. Nah, maka taslim saja, taslim. Rukuk ya begitu, sujud ya begitu, dan seterusnya. Bahwa mencuci najis itu harus dengan debu, lakukan saja. Itu belum ada deterjen, sekarang pakai daya, lupakan yang lain. Kata yang itu pakai debu, lakukan saja. Sekarang pakai bedak durus. Bedaknya siapa bedak durus? Terus selalu debu, pakai debu. Tidak boleh, memang harus pakai debu. Itu ada beberapa pelajaran taslim. Ali radhiyallahu an itu sampai menasihati Umar, karena Umar itu selalu apa akalnya ditonjolkan. Apa-apa ini nggak masuk akal, nggak rasional, ini kurang intelek. Itu di dalam, tolak itu. Maka Umar, kalau agama menurut akal harusnya kalau wudu pakai khufain itu adalah apa? Khufain itu adalah sepatu. Orang kalau musim dingin pakai sepatu nggak dilepas-lepas. Tapi kalau wudu, pinjam deh. Oh, sini maksud saya. Kalau gimana ya supaya ini aja kelihatan ya. Kalau wudu itu yang di, ya mas ya. Enggak, maksud saya untuk menunjukkan kasta.
kalau wudhu itu sorry, kalau wudhu yang diusap cuman atasnya. Enak ya, mantep, enak tau, mantap tau, gratis ya. Sudah siap, makasih udah nanti. Nah, jadi yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor atas atau bawah? Tapi wudhu yang diusap malah atasnya. Padahal yang kotor bawah. Itu kalau Anda pakai sepatu di musim dingin, Anda belum pernah di luar negeri sih. Sering keluar ke Bantul, Sleman. Sekalian jadi di luar negeri atau di musim dingin atau di Arab Saudi sendiri biasa pakai kufain itu. Artinya bahwa tidak semua agama itu harus sinkron dengan akal kita. Bukan tidak rasional ya. Agama semua rasional, cuman rasionalitas kita kadang-kadang nggak sampai ke sana. Artinya rasionalitas kita itu apa-apa kalau dirasional kadang-kadang malah nggak. Orang masuk surga dengan 70 bidadari. Wah, apa saya kuat ya? Saya 2 aja Viagra 6. Nah, jangan pikir kalau Allah sudah kehendaki jalankan aja pasti oke. Oh, ada makhluk berkaki 1000 namanya apa itu yang apa? Lapang nggak sampai 1000 yang kaki 1000 apa namanya? Kue itu indah karena Allah menghendakinya 1000. Itu kalau kakinya 100 dipotong dia nggak nyaman. Allah itu membuat indah manusia itu kakinya 2. Coba manusia itu kakinya 1000. Repot banget loh ya. Mau kuliah itu bisa 3 bulan baru berangkat. Nah, pakai kaos kakinya lama banget. Diajak jalan-jalan itu 100 ngijak telek. Nunggu sebentar suara. Repot banget loh. Kaki 2 aja kesandung-sandung terus kok. Nah, coba kalau Allah sudah menghendaki semuanya everything is okay. Semuanya running well. Oke, saya sekalian, maksud saya ada poin bahwa orang beriman diperlukan ketunjukan Islam dulu. Apa kaitannya Islam kok menuju iman? Maka kadang-kadang di dalam orang beragama ada ketundukan-ketundukan seperti itu. Dan itu yang diajarkan dalam puasa. Nah, lebih jauh, kenapa kok turun ayat itu? Karena memang iman belum masuk di dalam hati. Iman yang masuk dalam hati itu yang punya kekuatan. Tetapi bukan tidak dihargai. Kalau kamu tetap beramal baik, kata Nabi di dalam firman Allah, tetap dihitung amalmu. Maka iman tidak hanya diucapkan, tapi juga masukkan dalam hati dan dalam perbuatan. Itu jadi definisi ulama. Karena kata-kata iman bukanlah iman. Sapi perah itu mengeluarkan apa? Susu. Oke, semuanya ikuti. Itu. Nah, semuanya ikuti. Kain ikhram warnanya apa? Kain ikhram namanya? Putih. Oke. Bendera Indonesia warnanya? Sapi minumnya? Air. Oh, susu gimana sapi kok minum susu? Belum saya katakan sapi minum susu, aneh banget. Sapi itu kalau diucapkan ucapan sapi bukanlah sapi. Maka kalau sapi nggak akan keluar susunya. Karena itu hanya ucapan. Maka orang yang mengatakan beriman, apakah dia beriman? Burung beo bisa mengucapkan. Halo, semuanya bisa ngikuti nggak? Burung beo itu bisa mengatakan la ilallah bisa. Komputer itu kalau loading bisa, booting pertama itu bisa la ilaha illallah. Tapi bisa kan komputer itu beriman. Beo itu beriman bisa karena ucapan. Maka ucapan tidak cukup. Kalau orang mengaku beragama kok hanya mengucapkan itu NATO, no action talk only, jelas itu bukan beragama. Atau orang yang ngomong dan Indonesia jago, good speaking, tapi good ini yang berat. Jelas sekalian, orang dikatakan mengucapkan tidak cukup. Bahkan gambar sapi bisa mengeluarkan susu. Ya, gambar sapi itu susunya produk nggak bisa. Sama yang gambar orang beriman dan lain. Maka orang peci beriman, orang surban mesti beriman, sampai kudus beriman. Kalau orang kayak kudung itu beriman, orang Australia semua orang karena jemting semua pakai semuanya. Nggak beriman maka gambar iman jangan mengukur gambarnya, jangkung banyak football semua double di dalam nggak bisa. Maka gambar iman. Bahkan yang disebut iman adalah wujud iman. Singkatnya begini, kalau sudah ada wujud sapi nggak usah diumumkan akan keluar susunya. Jadi sapi itu orang merah susu nggak usah mengatakan ini sapi, nggak usah, keluar sendiri sama dengan iman. Iman itu gimana? Saya agak sulit menerangkannya. Biasanya saya pakai coret-coretan untuk mempermudah. Tapi prinsipnya mudah-mudahan bisa ditangkap dulu lah. Kalau nggak paham, biasanya omongan saya itu kan manusia yang akan datang. Mungkin 10 tahun lagi ada paham maksud saya.
Tapi ikuti terus saja. Nanti kan tahu-tahu lama-lama yang ngerti. Atau mungkin cucu Anda yang paham. Oke, jadi prinsipnya iman itu tidak hanya ucapan, tidak hanya itu. Jadi harus lihat kenyataan. Itu yang dipesankan Cak Non. Jangan hanya sistem nilai saja, tetapi harus melihat realitas. Dan kenduri cinta itu sebetulnya belajar atas realitas. Sehingga nanti orang bisa menangkap apa yang disebut dengan fitrah tadi. Karena ending dari orang itu ending dari puasa itu adalah Aidul Fitri. Aidul dari bahasa Arab. Kalau Aidul bahasa Jawa artinya ke selatan. Aidul, alor, aitan sama hulon. Itu bahasa Jawa tapi. Aidul Fitri, hulon Mbak Pia, aitan canon, alor dikduang. Nah itu Aidul dari kata Aid. Itu artinya kembali perayaan. Fitri dari kata bisa iftar, bisa fitrah. Fitrah sendiri ada 5 artinya. 1 agama sendiri. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, berarti dia suci dalam agama, maka bayi yang lahir pasti masuk, kalau mati masuk mana? Surga, karena bayi nggak punya salah. Paling salahnya apa bayi? Paling gigit. Kalau di ASI itu, ya ASI itu penting, karena bayi punya ASI itu punya 60 benefit. Maka kalau punya anak, usahakan pakai ASI. Sehebat apapun ASU, air susu umum, air susu umum kan ASU kan ya. Ya, pokoknya formula itu loh, ASU itu masih lebih baik ASI. Praktis, ekonomis, komposisinya tepat, pokoknya tinggal dimanapun keluar, sudah biasa. Jadi artinya nggak usah bayangkan puasa. Tapi nggak apa-apa, Allah itu indah sekali. Bahkan bicara tentang puasa itu malah disambung ayat 187 Al-Baqarah, boleh kumpul suami istri di malam hari. Jadi untuk menunjukkan tidak membunuh nafsu. Campur suami istri itu boleh di bulan puasa di malam hari. Bahkan Imam Hanafi berpendapat kumpul suami istri itu boleh untuk buka puasa. Jadi kalau waktunya buka belum ada apa-apa, tolak belum siap, koktail belum siap, gitu, Mina ya, namanya. Mina apa Mas Dik? Gitu. Ayo siap situ. Allahu Akbar, bismillah. Itu berbukalah dengan yang manis ya. Karena berbuka itu yang manis dan belum tersentuh api. Insya Allah dia belum disentuh api. Ya, insya Allah. Yang sudah punya kalau belum mau sama apa? Cekit di lawang. Ini saya sekalian. Jadi apa? Bahwa sampai di mana tadi? Fitrah itu artinya agama. Maka bayi yang lahir pasti masuk surga karena bayi nggak punya dosa. Paling gigit itu aja karena yang salah bapaknya. Nasi kok bau rokok. Sih ya beres ini. Ngopo maksudnya? Oke. Nah, fitrah juga berarti suci. Fitrah juga arti benar, baik, indah. Baik, indah, suci itu dalam Al-Marafi ditulis benar, indah, suci, baik itu harus terakumulasi jadi satu. Itulah agama. Maka benar saja tidak cukup. Saya sering sekali beratus-ratus kali, beribu kali hanya dataran praktis daripada nerangkan susah untuk contoh. Walaupun jawaban itu benar, tapi kalau nggak baik juga nggak benar. Sedekah itu benar, tapi kalau caranya nggak baik juga tidak dibenarkan. Jadi kebenarannya jadi hilang. Ngasih uang 10.000 dilimpah, uang 10.000 dibanding ini 1 juta dibawa pulang. Boleh mana kita? Nah, ternyata baik penting. Sering saya tanya, dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Enggak, saya bawa. Yang mau. Sudah makan? Sudah. Ramangan modal. Ya. Anak siapa? Anak manusia. Anak kadal. Nah, kok jalan kaki toh Bu? Apa merangkak? Jawabannya benar apa salah? Tapi kalau ada orang jawab seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Pukul, tampar, gua kaprak lu. Nah, sebenarnya itu jadi baik ya, indah juga. Maka Nabi ada orang melihat rambutnya metalika 10 sekali, maka apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutnya? Gondrong boleh ya dikeramasi ya di itu semuanya supaya rapi. Nah, bahkan ada orang pakai kaos kaki itu satu pakai sepatu, satu pakai
sendal. Nabi katakan jangan seperti itu. Itu harus matching. Saya matching, cari ikan itu. Jadi saya itu yang sulit di KC itu nyari terminologi yang gampang. Karena ada satu yang sulit untuk ditranslate. Itu hal yang masalah sophisticated, yang masalah complicated ada maksudnya. Oke, saya sekalian. Jadi indah, suci itu ya segalanya. Itulah yang fitrah. Dan masalahnya Indonesia ini apa cukup memperjuangkan kebenaran? Apakah cukup untuk merealisasikan kebaikan? Apakah di Indonesia secara nasional ini kesucian terjaga di sini? Kehormatan terjaga? Dan apakah di Indonesia ini cukup membawa keindahan-keindahan? Spirit saya menjadi turun kalau yang pulang yang depan-depan ini itu spirit saya itu. Enggak, laki-laki memang suka gitu Pak. Memang makanya saya nggak suka laki-laki. Oke, sudah saya pikir poin saya itu bagaimana Cak Nun sudah pesankan poinnya itu. Nanti film itu hanya intro saja. Insya Allah ke Budi Cinta yang akan datang akan saya berikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian gini. Fitrah nasional itu saya tanpa tahu judulnya sebenarnya sudah kita jalankan di Gresik, Jombang, Surabaya 2 kali, Sidoarjo, Malang, Bandung. Jadi itu hidayah kita pada bulan Ramadan ini. Saya ingin menyumbangkan satu terminologi sebenarnya yang saya menyebutnya ilmu cahaya, ilmu tepung, dan ilmu butir. Tapi saya tidak tahu apakah ini hidayah untuk KC pada malam hari ini, karena kita harus berirama. Kita sekarang punya Mas Agung, ini punya pengalaman dan ilmu yang ekstrakurikuler dari kita semua. Saya ingin menyambung dari Mas Wijayanto, supaya seluruh yang kita alami dan kita lihat, kita dengarkan, kita hayati, kita renungi, kita selami pada malam hari ini, sungguh-sungguh menjadi realitas iman dan realitas kehidupan dunia yang mengakhirat. Jadi tidak ada gunanya hidup dunia tanpa ada fungsi akhirat, kan begitu. Jadi saya ingin ke Habib, ke Mas Bik, setelah itu nanti terakhir ke Mas Agung. Tadi kan film Gladiator, ya teman-teman sekalian ya. Saya juga tidak menyangka Pak Wijayanto akan mendisplay beberapa menit pertarungan sebelum si tahanan ini nanti perang melawan pangerannya, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah masa di mana ada 2 pilihan manusia pada waktu itu, yaitu Sparta dan Athena. Jadi kalau Sparta itu sangat percaya, jadi ideologi mereka adalah ideologi kehebatan fisik. Jadi setiap anak mulai umur 6 tahun itu di Sparta, itu dilepas ke gunung, ke hutan. Dilepas begitu saja. Kalau dia bisa kembali, dia berarti akan menjadi seorang pendekar, jadi seorang gladiator. Kalau dia tidak kembali karena dimakan macan, dimakan mati oleh alam dan seterusnya, berarti dia seperti Pak Wijayanto dibilang, yang cepat mati dia keluar dari Maia. Artinya orang-orang dari Sparta tadi satu pilihan peradaban di mana manusia sangat mengandalkan kekuatan fisik dan kehebatan fisik. Lawannya adalah Athena pada waktu itu yang sangat mengandalkan kekuatan intelektual. Kita adalah hidup di satu zaman yang dirintis oleh 2 abad yang lalu di masa Renaissance, di mana kekuatan akal sehat seperti yang tadi dikritikkan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, itu kekuatan intelektual ini sangat menjadi Tuhannya orang sekarang tanpa ada komprehensi dengan dimensi-dimensi lain dalam kehidupan. Jadi saya cuman, ini tidak kita perpanjang, saya cuman ingin kepada Habib, kepada Dik, sebelum nanti saya tanya kepada Mas Agung. Kalau Habib mendidik anak-anak di kampung, mendidik anak-anak di pesantren, di musola, di majelis dan seterusnya, itu nomor 1 yang diutamakan, apa yang harus tumbuh pada seseorang, Habib? Yang antum utamakan apanya? Hebatnya, kuatnya, jagoannya, pinternya, atau apanya? Saya mohon kita
mungkin akhlaknya dulu kan ya. Akhlaknya. Akhlak itu dari kata khuluk. Khuluk itu perilaku. Saya kalau boleh meminta izin kepada Pak Nur Somad untuk membantu kita di dalam soal epistemologi Arab. Kalau beliau bisa hadir di sini, kita harus mengkonfirmasi sebab kita salah satu yang harus kita pelajari kembali adalah epistemologi. Jadi mungkin beliau bisa menjelaskan khuluk itu apa sehingga menjadi kata akhlak. Ada kata khalaq, khuluk, akhlak, makhluk, khalik, itu satu famili. Nah, akhlak itu satu idiomatik dari perilaku Allah. Karena Allah itu otomatik, karena dirinya sendiri qiyamuhu binafsihi, itu beliau pasti berperilaku berakhlakul karimah. Jadi Allah adalah contoh utama dari akhlakul karimah. Ini umum ya, logo. Ya, paling tidak kita mengapresiasi karena paling tidak ada kelebihan Pak Nur Somad itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam lah itu. Pak Ustaz, antum tolong jelaskan mengenai khuluk, khalik, makhluk, akhlak. Lugawiyah pertama atau beberapa karatan sejarah yang menyangkut lahirnya kata akhlak. Baik, terima kasih Cak Nun. Ya, saya datang ini untuk ngaji ini, untuk belajar ya. Jadi khuluk itu kan terdiri dari 3 huruf dan kha, lam, fa. Dari khuluk itu juga menjadi khalaqa ya. Khalaqa itu cipta, mencipta, kreasi. Jadi sengaja khuluk itu menjadi akhlak, menjadi moral, menjadi nanti Cak Nun sebenarnya yang lebih rinci nih mengenai asal kata atau makna yang terkandung di dalam khuluk. Antara lain juga khuluk itu berbentuk mufrad, tapi kalau akhlak kan berbentuk jamak. Nah ini berarti dalam tradisi tasawuf memang akhlak itu atau moralitas tidak dibentuk dalam secara monoton, tapi dia adalah lahir dari berbagai faktor yang membentuk harmoni di dalam kehidupan manusia. Itu baru dikatakan akhlak. Jadi kalau orang mempunyai sikap perilaku yang monoton, itu kan belum akhlak. Yang akhlak itu kalau dia terdiri dari berbagai faktor yang menciptakan satu harmoni di dalam diri seseorang. Oleh karena itu maka para filosof akhlak, para sufi terutama itu menyatakan bahwa akhlak itu terbentuk ketika ideologi, idealisme, akidah, iman, Islam, agama segala macam itu terinternalisasi di dalam diri seseorang sehingga menciptakan satu hal yang baru di dalam diri seseorang. Itulah disebut sebagai akhlak. Nah, kita ini kan sering menyebut akhlak itu sebagai sebatas sopan santun, sebagai sopan, sebagai adab, sebagai budi pekerti dan sebagainya. Tidak. Akhlak itu adalah moralitas dan pembentukan dalam harmoni kehidupan karena dia merupakan hasil internalisasi daripada seluruh aspek yang berkembang dalam diri manusia dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya pesilat atau ibaratnya pemain olahraga lah ya, pemain olahraga apa saja, pemain badminton lah atau Taufik Hidayat ya, itu kan ketika dia main itu sudah terinternalisasi ilmu perbulu tangkisan itu. Jadi dia sudah punya akhlak dalam bulu tangkis itu karena dia menginternalisasikan ilmu dan latihan dan seluruh rumus-rumus di dalam perbulu tangkisan, sehingga sepertinya ketika dia bergerak itu tidak
tidak berpikir lagi, tapi secara otomatis, ya. Tapi pada dasarnya dia berpikir. Nah, ini Canun. Jadi khuluq dan akhlak itu sama berasal dari khalaqa, mencipta. Jadi suatu hasil ciptaan dalam diri manusia yang terinternalisasi. Ini makna daripada akhlak. Terima kasih. Jadi ada ciri tradisi ciptaan Allah, yaitu harmoni antara khuluk A dan khuluk B dan khuluk C. Itu disebut semuanya akhlak. Kalau mau gampang gini mas, Lombok itu baru punya khuluk sehingga dia terlibat di dalam akhlak bersama kalau dia mau dicampur sama garam sama terasi. Jelas ya? Gampangannya begitu. Yang disebut soleh adalah akhlaknya ini sudah teruji. Kalau dia belum teruji, kalau masih banyak yang tercederai, banyak yang dirugikan, dia belum soleh. Jadi akhlak itu belum tentu soleh. Padahal akhlak saja sudah sangat suka. Persuami istrian adalah satu komposisi akhlak yang dipertahankan terus sampai akhir hayat supaya akhlaknya harmonis satu sama lain, gitu ya. Tadi Mas Wijayanto mengatakan banyak sekali menyebut wabillahi taufik wal hidayah, dan semua orang berpidato di Indonesia selalu diakhiri wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang pernah berpikir maknanya apa itu wabillahi taufik wal hidayah? Kayaknya kan kita sebut saja sebagaimana bio yang dicontohkan Pak Wijayanto tadi. Ya toh? Apa hati nih? Nah mulai hari ini jangan ucapkan itu, kecuali Anda orang Ma'iyah yang malam hari ini mulai memahami itu. Baru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Kalau tidak, kamu bio atau komputer loading terus Islam tadi itu. Jadi hidayah itu harus sesudah taufik. Tidak ada wabillahil hidayah wa taufik wassalamualaikum gendeng. Tahu nak ceritanya? Tidak ada beras sebelum padi dulu. Tidak ada nasi sebelum beras. Jadi taufik itu adalah rahmat penyatuan. Jadi Allah itu memberi rahmat, mempersatukan kita semua ini. Bukan hanya mempersatukan antara manusia dengan manusia, bukan hanya antara manusia dengan alam, bukan antara buah alam dengan benda alam yang lain, sebagaimana sambal tadi. Setelah kita menikmati dan mengalami dan menghidupi dan berbahagia dengan penyatuan di antara kita, maka disitulah momentum dan makom di mana kita mungkin mendapat hidayah Allah. Tanpa persatuan tidak ada hidayah. Film Gladiator tadi semua tentang kekompakan dan persatuan, betul Pak Wijayanto ya? Ini saya tanpa rencana loh ini. Artinya saya tidak tahu bahwa Wijayanto akan nyetel itu tadi. Tapi itu all about ukhuwah, all about akhlak. Lombok baru berakhlak kalau dia mau bergabung dengan khuluknya si terasi, khuluknya si segala macam unsur yang lain sehingga dia menjadi sambal. Sambal itu sebuah kumpulan akhlakiyah yang harmonis gitu ya Ustaz ya. Ini luar biasa. Ini yang saya bilang sama virus, ini kita dapat hidayah luar biasa Ramadan ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Anda malam hari ini dipulangkan Allah ke rumah Anda masing-masing dengan sebuah meripat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, dan Anda melihat ke depan tidak hanya sebagai cita-cita yang bikin kamu putus asa, tapi benar-benar akan menjadi kenyataan. Dan Allah balighu amri, Allah yang akan bikin semua itu tercapai. Kalau kita memimpikan pemimpin Indonesia, harus lebih besar dari itu dan akan lebih besar dari itu. Karena yang akan menjadi pemimpin Indonesia yang sejati nanti, dia harus kaliber pemimpin dunia. Tidak ada yang bisa memimpin Indonesia. Kalau ada orang bisa memimpin Indonesia, berarti dia memimpin dunia. Ini makhluk paling sukar berakhlak. Kalau orang bisa memimpin Indonesia, diizinkan Allah, diberi kemampuan dan hidayah, maka dia bukan hanya pemimpin Indonesia, dia pasti pemimpin dunia. Ini sungguh-sungguh. Di dalam dunia Islam pun Anda akan lihat. Sekarang kitab terlaris di Amerika Serikat itu Al-Quran. Nomor 2 kitab-kitab tasawuf. Para ilmuwan masuk Islam satu persatu. Dan yang paling banyak masuk Islam sekarang ini orang-orang Yahudi. Makanya dari dulu kan saya paling kurang ajar ngomongin Yahudi. Yahudi nggak usah benci Yahudi, so nggak bisa sholat kalau kamu benci Yahudi. Wong mbahnya Yahudi namanya Ibrahim. Nah waktu tahiyat kan harus nyebut Ibrahim.
Apa nyebut Ibrahim karo asu putumu asu putumu asu. Kan nggak bisa dong. Kama baraka ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya sudah kita terima. Dan siapa bilang orang Yahudi itu jelek? Kata Pak Wijayanto, apakah kalau rupanya Yahudi, etnisnya Yahudi pasti jelek? Jelek baik tidak ditandai oleh gambarnya, tidak ditandai oleh segala sesuatu yang menurut Pak Wijayanto itu tidak ada hubungannya. Kan gitu. Ini tidak saya perpanjang, tapi kita kembali kepada akhlak, kumpulan dari khuluk-khuluk. Tanah punya khuluk, punya taat sama tradisinya Allah. Kamu tanah saya ciptakan untuk memiliki kesuburan, di mana kamu menjadi wadah, menjadi perut, atau menjadi perut dari lahirnya tumbuh-tumbuhan yang dimulai dari benih. Maka antara pohon dengan tanah itu ada sebuah akhlak, dan gitu kira-kira. Nah, sekarang yang berakhlak tidak hanya antar manusia dengan pohon, kan ada dulu kan saya kasih terminologi, ada 4 macam perkawinan itu, ada 4 macam khuluk dan akhlak. Satu, Allah sama manusia, Allah itu suami, makhluk itu adalah istri. Allah menunjukkan akhlak yang luar biasa, menyediakan segala rizki kepada Anda. Setelah kasih rizki dan fasilitas, baru dia nyuruh kita sholat, yang gitu. Waktu Adam tidak ada kewajiban sholat, karena Allah membutuhkan waktu bagi manusia untuk membuktikan bahwa dia sudah memberi fasilitas semuanya, baru kita disuruh sholat. Itu pun sholatnya dikit banget, setengah jam dari 24 jam. Ramadan cuma dari subuh sampai maghrib. Makanya Ramadan itu betul sangat penting, karena Allah mengatakan puasamu untukku, kata Allah, kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah itu suami, makhluknya adalah istri. Di antara mereka berdua terdapat akhlakul karimah yang luar biasa. Terus laki dan perempuan itu akhlaknya juga harus terjamin. Itu suami dan istri, laki suami, perempuan istri. Pemerintah dan rakyat, raja dan rakyat itu pemerintahnya suami, rakyatnya istri. Boleh dibalik. Boleh dibalik artinya rakyatnya suami, pemerintahnya istri, kan gitu. Karena yang harus lebih utama taat itu bukan rakyatnya tetapi pemerintahnya. Pemerintah harus taat kepada rakyatnya, karena rakyat adalah yang memberi fasilitas dan yang memiliki seluruh rezeki negeri itu, dan yang memberi gaji kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya istrinya rakyat, kan gitu. Jadi pemerintah harus takzim kepada rakyat, kan gitu. Nomor 4, persuami-istrian antara umat manusia dengan alam semesta. Teman-teman sekalian, tanah itu istrimu, pohon itu istrimu, angin itu istrimu. Nah, nanti Mas Agung akan bercerita mengenai bagaimana kemampuan manusia kita ini, yang sekarang disebut orang Indonesia, bagaimana dia kemampuannya dan akhlaknya sebagai suaminya alam. Nah, nanti Mas Agung tahu apa yang harus diomongkannya. Nah, jadi wabillahi taufiq wal hidayah, sekali lagi tahu ya. Dan dengan rahmat penyatuan, tidak hanya antar manusia, apa saja dipersatukan oleh Allah, harmoni tadi oleh Pak Nur Samad disebut, maka kita akan mendapat hidayah. Dan karena ma'iyah ini sudah membuktikan dan menikmati rahmat persatuan, dan tidak ada di seluruh dunia orang duduk tenang jam 1 malam, bahkan masih bisa beberapa jam lagi, tidak ada di seluruh dunia, tidak terasa lapar, tidak terasa capek, dan badannya lebih sehat daripada yang tidak begadang. Betul nggak? Betul nggak? Lebih tangguh Anda sekarang. Lebih tangguh Anda sekarang. Itu Anda bukan hanya mendapat rahmat penyatuan yang disebut taufik, tapi Anda juga sudah mendapatkan hidayah. Dan Ramadan ini insya Allah adalah hidayah yang luar biasa kepada semua kita yang bersatu di dalam ma'iyah. Oke, jadi Ustadz akhlak. Saya tanya satu lagi Ustadz. Akhlak itu hanya salah satu, akhlak itu menyeluruh, tetapi selama ini seperti Pak Nur Somad bilang itu hanya dipahami sopan santun, etika, sama orang tua menunduk, sama suami cium tangan, gitu-gitu. Itu kan etika. Kan dalam hidup ada 3, etika, saintika, dan estetika. Nah, itu juga harus kawin, harus harmonis. Jadi orang di pesantren, orang di majelis taklim bukan hanya berbuat baik dalam arti nurani, tapi dia juga harus berbuat baik kepada kebenaran, yaitu memahami kebenaran secara ilmu. Itu juga bagian dari akhlak, gitu. Nah, jadi ini yang di modern, di kampus-kampus, di universitas sangat mengandalkan ilmu, tapi tidak kenal sama etika, kan gitu.
Yang di pesantren, yang kiai, yang santri sangat menghormati akhlak, etika, tapi kurang berilmu. Dan karena dia kurang berilmu, dia kalah royoan. Akhirnya jadi miskin, akhirnya jadi pengemis, akhirnya yang paling tidak berakhlak adalah yang dari santri-santri sekarang. Kan gitu. Maka harus kita lengkapi. Jika C sudah kawin antara ilmu, persatuan yang baik, akhlakiyah, dengan estetika. Jadi berantas pentas ini beda sama pementasan di mall-mall, sama pementasan di panggung-panggung. Betul nggak? Ini pementasan yang bukan hanya selingan, ini bagian dari penghormatan kepada realitas kreatif dari bangsa kita sendiri, terutama untuk berantaskan spesial siapa namanya? Mas Kabi. Karena di Indonesia ini semua yang sifatnya kreatif, semua yang sifatnya produktif itu dihancurkan. Cerita panjang, tapi intinya adalah Ustadz mohon di luar akhlak, yang disebut akhlak, ternyata yang disebut akhlak menurut Pak Nursumat tidak hanya sopan santun. Kita tidak mau mencari ilmu itu berarti tidak memenuhi akhlak. Nah nanti Mas Dik juga akan kita tanya habis ini, terus apa yang kamu didikkan Mas Dik di kandang jurang itu? Betul Ustaz? Saya mau tanya aja ke Cak Nun itu. Barusan ya, jadi murid nggak apa-apa sekali-sekali. Nanti insya Allah Cak Nun jadi murid saya gantian. Barusan saya dari WC ditanya, saya sedikit agak bingung juga nih. Dit, ya kenapa? Ini puasa tinggal 10 hari lagi nih Dit. Kan ada Lailatul Qadar. Kalau ente disuruh dapat takong sama dapat Lailatul Qadar, pilih mana? Lailatul Qadar itu bagaimana Dit tanda-tandanya ini? Tak dulu, anu bilangin Cak Nun, yang begini gampang. Ya. Jadi dia lebih baik milih dunia daripada Lailatul Qadar. Nah sebelumnya anak sendiri udah bingung nih Lailatul Qadar bagaimana caranya, ada ciri-cirinya nggak Cak Nun? Itu dah. Oke, itu nanti akan menjadi bagian dari apa yang disebut ilmu cahaya, ilmu tepung dan ilmu butir. Orang membayangkan Lailatul Qadar selalu dalam bentuk butiran, duit banyak, dapat apa yang baru segala macam. Dia padahal bersifat cahaya. Nanti kita ngomong itu. Sekarang kita akan ngomong Lailatul Qadar itu tidak mungkin tidak Anda dapatkan. Sepanjang receiver Anda siapkan. Nah selama ini nggak nyiapin receiver. Orang yang akan datang cahaya, ente softwarenya software duit. Nggak bisa dong. Ini setelah Big Bang, Des itu Nur Muhammad. Nanti antum saya mohon untuk menjelaskan Nur Muhammad. Allah melecutkan cambuk tas dan seterusnya ya, menjadi Big Bang, kemudian berputar-putar sehingga akhirnya yang pinggir-pinggir karena berputar dia menjadi memadat, menjadi butiran-butiran, menjadi bumi, menjadi tata surya, menjadi galaksi, segala macam. Dan Allah tidak hanya satu kali dia menciptakan ceteran-ceteran itu. Di luar jagat raya yang kita pahami dengan sekian miliar galaksi ini, siapa bilang Allah pasti tidak bikin ada bulatan jagat raya yang lain? Yang di sana juga ada manusianya entah bernama apa, yang di sana juga ada nabinya entah bernama siapa, yang di sana juga ada umatnya entah umat apa, dan seterusnya. Nah, dari cahaya menjadi tepung-tepung kecil. Tepung ini karena putaran dia menggumpal menjadi planet, dan hidup ini sesungguhnya adalah dari cahaya menjadi padatan untuk kembali menjadi cahaya kembali. Aslinya seperti itu. Nanti saya kecil dikit ya. Sebelum saya tanya sama Dik ya, boleh ya? Ini teman sekalian, kalau ada Anda punya nasi, entah karena lebih nggak dimakan, entah karena salah masaknya, dibungkus ketika masih berasap, masih panas, sehingga basi. What are you doing? Dibuang? Oh tidak, Anda bisa jemur itu besok pagi. Kenapa dijemur? Karena yang membuat yang disebut basi itu kan ada cairan yang diisi oleh bakteri-bakteri. Kalau Anda jemur, bakterinya akan menguap jadi netralisir oleh O2. Lembabnya akan hilang karena dia bercampur dengan udara. Secara tinggal butiran-butiran nasi kering yang kita sebut karak di Jawa. Saya nggak tahu di sini. Karak ini bisa langsung dimasak lagi,
bisa kita bikin tepung. Betul nggak? Nah, kalau kita terus berpikir, selama ini kan kita ini hanya hidup dalam peradaban bulir, peradaban butir. Dan butir ini disediakan oleh Allah berupa padi, kedelai, gandum, jagung, dan sebagainya. Sekarang malam hari ini kita mulai berpikir tepung. Ente bisa bikin butir sendiri. Setelah kamu jadikan tepung itu beras karat, dengan alat tertentu Anda bisa bikin butiran nasi lagi. Dan loh, ternyata bisa kita bikin tepung dari zat-zat yang lain untuk melengkapi akhlak gizinya, sehingga butiran tepung beras bisa kita campur dengan tepung-tepung yang lain dengan perhitungan medis, sehingga kemudian kita bisa bikin beras sendiri, kan gitu. Ngerti ya ibu-ibu ya? Kita bikin beras sendiri, dan sebentar lagi Anda akan diperkenalkan kepada Anda yang namanya beras kompo. Kalau zaman Bung Karno ada beras tekad, itu beras bikinan kita sendiri, bukan bikinan Allah, karena Allah menyuruh kita berijtihad. Nanti Anda akan di setiap rumah Anda bisa bikin beras sendiri, atau di kampung ada 2-3 perusahaan kecil bikin beras. Selama pemerintah belum berakhlak kepada para petani, gitu ya. Kalau pakai bahasa malam hari ini, kita bisa bikin beras sendiri. Dan beras yang kita bikin ini ternyata tidak terbatas pada zat-zat yang dikandung secara orisinal oleh padi. Kita bisa campur dengan tepung-tepung yang lain sehingga berasnya lebih bergizi. Sekarang mari kita analogikan tepung, beras atau butir. Saya tanya saudara-saudara, parpol itu tepung apa butir? Parpol itu tepung apa butir? Butir. NU Muhammadiyah tepung apa butir? DPR tepung apa butir? NKRI tepung apa butir? Yang keras. Tepung apa butir? Butiran-butiran nasi NKRI, butiran nasi DPR, butiran nasi Parpol, butiran nasi NU Muhammadiyah, PKB, PKNO, PBR apa saja. Saya tanya sama Anda, itu nasi yang bergizi untuk dimakan atau nasi basi yang membuat Anda sakit? Apakah sudah jelas masalahnya? Kalau itu ternyata nasi basi, apa yang akan Anda lakukan? Supaya bakterinya hilang, terus sisanya diapain? Ditepung. Jadi lambat atau cepat akan ada penepungan Republik Indonesia. Jelas. Makanya kenduri cinta selama ini jadi butir apa masih tetap bertahan jadi tepung? Insya Allah butir. Gak apa-apa, karena kita akan bikin butir baru. Tapi jangan bikin butir baru dari tepung kalau Anda belum memiliki teori akhlak yang tepat terhadap zaman sekarang dan besok. Makanya jangan jadi ormas dulu, jangan jadi parpol dulu, jangan jadi organisasi dulu, kan dari dulu gitu. Karena kita belum jelas akan bikin butir yang bagaimana. Tapi tepungnya sekarang makin bertaburan nggak di Indonesia? Makin bertaburan di mana-mana tepungnya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ngerti yang akan terjadi di Indonesia. Anda mau mengumpulkan tepung-tepung bergizi di seluruh Indonesia untuk mohon kepada Allah, ya Allah berilah hidayah, butir apa yang akan kami bikin? Ataukah Anda menunggu Allah yang akan menepung Indonesia dengan gempa, dengan tsunami, dengan bencana-bencana yang besar? Pilih mana Anda? Tepunglah Indonesia. Daripada Allah nanti ambil inisiatif tak tepung kamu. Is that clear? Clear. Ini Anda bisa analogikan kemana-mana. Saya tanya, kamu kuliah di kampus, ilmu yang kamu terima tepung apa butir? Butir. Produksi apa reproduksi? Reproduksi. Di dalam Islam yang reproduksi hanya 3,5%. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Makanya Pak Wijayanto mengatakan, meskipun kamu PDIP, tahiyatnya tetap begini. Jangan terus begini.
Jangan terus begini, kan gitu. Karena itu reproduksi. Tapi di luar 3,5% harus produksi. Maka kita harus bikin tepung sebanyak-banyaknya untuk membuat buah yang baru. Dunia thariqat seharusnya dia dunia tepung, tapi sekarang sudah menjadi dunia putih. NO seharusnya dia tepung untuk menambah gizinya Republik Indonesia, tapi dia menjadi butir dan kepala butirnya menawar-nawarkan. Betul enggak? Begitu juga Muhammadiyah. Maka kenduri cinta, padang bulan, mau copat syafaat, saya bersyukur kepada Allah karena kita diberi keyakinan dan kepercayaan diri oleh Allah sampai hari ini. Padang bulan sudah 17 tahun. Setiap bulan saya pulang ke Jombang, sudah 17 tahun. Dan bertahan sampai hari ini tetap menjadi tepung sebelum Allah memberi hidayah butir apa yang akan kita bikin. Untuk apa bikin butir yang akan menambahi sakit perutnya orang? Kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ya Allah, dekatkanlah kami kepada takdir butir. Gitu loh. Anda siap mau bikin butir-butir baru Indonesia? Pelajaran di sini pelajaran tepung apa butir? Tepung. Karena di sini Anda tidak dilarang untuk tetap berada di tempatmu. Kamu tidak boleh, tidak harus menjadi anak buah saya. Kamu tidak usah menjadi santri saya. Saya tidak mengikat Anda. Saya merdeka dan saya memerdekakan Anda. Antumut tulaqa. Anda merdeka. Saya tidak perlu menjadi ketua Anda, saya tidak perlu menjadi tokoh Anda. Kalaupun saya tetap berdiri di sini sebagaimana Pak Wijayanto mengatakan, itu karena tepungnya masih perlu pusat gilingan itu kok. Tapi bukan karena saya ingin menjadi tokoh Anda. Makanya pakaian saya harus berubah-ubah setiap hari. Kenapa? Kalau saya berpakaian tetap, saya jadi butir. Kan gitu. Saya pakai putih hari ini karena nggak sempat ganti gitu kan. Supaya nggak jadi butir. Gitu mas kalian ya. Ini kalau diperpanjang bisa, tapi ngerti ya ilmu tepung ya. Tepung ini nanti yang akan membuat kita punya kans untuk kembali ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah itu hanya orang yang mampu mentepungkan diri sehingga dia akan dekat kepada zat yang namanya cahaya. Satu langkah lagi dia menjadi cahaya. Saya tanya, Anda seorang menteri, sekarang akan ada pergantian kabinet. Selama 5 tahun jadi menteri kan Anda menjadi sebuah butir yang namanya menteri. Apakah Anda menteri atau bukan aslinya? Bukan kan? Ini baju mas. Tapi saya tanya, ini baju apakah itu? Baju terjadi. Lebih tinggi mana hakikat bajunya atau kainnya? Kain. Oke, saya teruskan. Lebih tinggi mana hakikat kainnya atau benangnya? Benang. Lebih tinggi mana kenyataan benangnya dengan kapasnya? Lebih tinggi mana kenyataan kapasnya dengan partikel-partikel yang membentuk kapas? Nah, partikel-partikel ini yang namanya tepung. Dan kalau Anda perlembut lagi, akhirnya Anda akan ketemu dengan frekuensi tertinggi yang namanya cahaya. Dan itu yang namanya Nur Muhammad. Kita harus bisa kembali ke sana. Kenapa kiai-kiai sangat ketakutan kehilangan posisinya sebagai kiai? Karena dia butir kiai. Kenapa pejabat begitu tidak jadi menteri kebingungan? Karena dia pikir dia butir menteri padahal dia tepung. Nah Anda di sini tenanglah hidupmu karena engkau ini tepungnya Allah. Kan begitu? Tidak ada masalah. Kalau Anda tepung tidak ada masalah, kan gitu? Nah jadi teman-teman sekalian, saya mohon 2 orang nanti untuk akhir acara menjelaskan Mas Dik. Kalau Mas Dik itu pendidikannya apa kepada anak-anak? 1, nanti Pak Nur Somad saya mohon cerita sedikit mengenai Nur Muhammad. Karena beliau aktivis thariqat yang juga tepung. Aslinya beliau di dalam butir Naksabandi di Mesir. Tapi beliau juga tidak pernah pusing sama butiran Naksabandi ya. Karena beliau setitik tepung. Mas ngerti kayaan? Iya, ngerti. Saringan. Kira yang akan dibuang sama Allah ini yang tidak
Yang tidak lolos saringan. Iya. Kalau tepung lolos nggak? Lolos. Kalau ente karak, butir karak lolos nggak? Kalau ente menteri terus, anda pikir anda menteri, anda pikir anda presiden, anda pikir anda orang besar, anda pikir anda orang penting, itu anda butir-butir, akan lolos nggak dari saringan Allah? Aku mohon ya Allah, ini adalah tepung-tepungmu ya Allah, mereka akan kau loloskan. Dan menurut hukum akhlakmu, mereka akan lolos dari saringan zaman beberapa tahun lagi.